Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang. Dan di video kali ini teman-teman saya buat video mengenai pertanyaan juga dari teman-teman yang lumayan sering muncul. Pertanyaannya adalah, gimana bang caranya biar ikan cupang kita itu mau flaring, mau ngedok, terus biar istilahnya dia berani juga. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman ya, betta fish ini, ikan cupang ini adalah ikan yang memang teritorial teman-teman. Jadi dia mau jantan ataupun betina teman-teman, ketika dia udah dipisahin di satu wadah kayak gini, dia tuh udah instingnya udah langsung berjalan. Jadi ketika dimasukin ikan lain, pasti dia galak sama ikan yang baru masuk itu, yang ujung-ujungnya bakal bikin dia itu berantem. Pada dasarnya sekali lagi, ikan cupang ini ikan yang memang punya karakter galak, bahasanya teritorial. Dia tuh nggak mau hidup bareng sama ikan lain di satu tank, kecuali ikannya itu memang dari awal, dari lubukan, dari anakan kita nggak bisa sama sekali. Itu pun pasti banget ada yang tetap berantem. Pasti teman-teman suka lihat kan, kalau kita telat sortir atau enggak kita sengaja gedein di lubukan, pasti ada ekornya yang rusak. Yaitu ya pada akhirnya ya mereka juga ikan-ikan ini pada ngerasa pengen jadi paling kuat. Nah, untuk masalah ngedok itu sebenarnya balik lagi ke karakter ikan ya teman-teman. Meskipun ikan ini teritorial, tapi sekali lagi sama seperti kita manusia deh teman-teman. Kita itu dengan saudara kandung kita sendiri aja beda watak, beda karakter, beda mentalitasnya, semuanya beda dah. Apalagi dengan orang lain beda-beda. Nah, sama sebenarnya makhluk hidup ini juga, ikan ini sama. Jadi dari satu anakan itu ya tetap beda-beda dia mentalnya. Nggak semua ikan itu langsung mau flaring. Nah, saya ambil contoh, saya pun punya teman-teman ikan yang nggak mau flaring. Ini contohnya nih. Ini ikan saya dibagi nih yang sebelah kiri. Ini saya udah deketin ke ikan apapun, dia nggak mau sama sekali ngedok. Saya deketin ke ikan yang lebih kecil, dia nggak mau juga. Tapi pernah saya coba pakai cermin, dia mau ngedok. Tapi abis itu nggak mau lagi. Jadi emang karakter ikannya mungkin yang nggak mau. Jadi kayak udah bawaan gitu teman-teman ya. Jadi emang ya udah dia nggak mau ngedok, gitu aja bahasanya. Terus ada juga ikan yang ngedok, seperti ikan yang di sebelah ini. Kedokannya, kebukannya kecil. Nah itu juga kayak udah bawaan teman-teman. Udah nggak mau ngelebar lagi, ngebuka ngedoknya. Jadi sekali lagi itu udah bawaan ikannya. Jadi meskipun ikan yang kita beli itu ikan jantan, cupang jantan, belum tentu dia mau ngedok. Jadi sekali lagi itu udah bawaan, dan kalau udah bawaan kayak gitu udah agak sulit buat kita apain aja teman-teman biar dia berani, biar dia mau ngedok. Ya kayak ini aja nih. Teman-teman bisa lihat yang nggak mau sama sekali. Tapi ada ikan, meskipun dari kecil dia kita sortir, mau sama ikan segede apapun dideketin, dia mau ngedok, dia mau flaring, tetap apa istilahnya, berani gitu istilahnya. Karena emang karakternya, mentalnya pemberani. Jadi ya sekali lagi, kalau ikan yang bermasalah dengan kedokan yang nggak mau ngedok, kok bang ini pas saya dari beli, ya memang udah karakternya kayak gitu teman-teman ya. Saya pun ada di sini beberapa ekor. Jadi ya jangan berkecil hati, jangan bersedih. Memang udah kayak gitu keseruannya. Beda lagi kalau teman-teman beli ikan memang dari seller yang udah ngasih lihat video ikannya flaring, ngedok, terus memang kita udah tahu kapasitas sellernya, kita beli langsung atau kita ngeliat langsung di galerinya, itu beda. Tapi kalau kita kadang beli random ya harus terima resiko. Jadi memang mungkin karakter ikannya yang nggak mau flaring atau ngedok. Ada juga ikan yang mau
disandingin dideketin sama sejenisnya doang. Jadi dia kalau sama jenis lain dia nggak mau ngedok, tapi kalau sejenis dia mau. Jadi ada yang kayak gitu teman-teman ikan. Ada juga yang dia nggak mau dideketin sama ikan yang lebih gede. Maunya dia lebih kecil atau enggak seukuran. Jadi pada ikan cupang ini emang sama kayak kita manusia aja teman-teman ya. Untuk karakternya ya beda-beda masing-masing. Tapi sekali lagi kalau udah dari awal emang udah nggak mau ngedok melulu, udah kita kasih betinaan, udah kita kasih cermin gak mau, ya udah. Emang udah karakternya begitu nih, kayak inilah ini contohnya nih. Ini sampai sekarang saya nggak pernah ngeliat yang ngedok nih ikan nih. Kecuali waktu itu saya coba pakai cermin. Terus sekarang dia nggak mau ngedok, tapi ya nggak apa-apa sekali lagi. Emang udah disitulah resikonya kalau kita kadang ada yang bagi, apalagi kalau kita beli di pasar, kita kan nggak tahu, kadang di plastik dia mungkin udah kegoncang-goncang. Tapi kalau sekali lagi ya, meskipun dia di plastik sekalipun udah kegoncang-goncang, kalau emang ikannya itu mentalnya udah mantap ajib, insya Allah nggak ada masalah sebenarnya teman-teman ya. Jadi untuk ikan yang nggak mau fairing atau ngedok itu udah kita apain aja nggak mau, ya udah, emang udah karakter kayak gitu ya. Solusinya apa? Beli lagi. Beli lagi dong. Kalau emang sekiranya galerinya masih ada space buat nambah, beli lagi. Kalau yang kamu modok kayak gini, saya rawat aja tuh teman-teman ya. Kecuali nanti ada yang datang, saudara saya ada yang mau, dia pengen dan dia nunjuknya yang ini dia mau, ya saya bagi pasti. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi, ikan itu tetap berbeda-beda mentalnya, ada yang ngedok ada yang enggak. Sekali lagi nggak ada jadi masalah, itu emang udah bawaan. Sekali lagi kalau udah bawaan itu susah buat normal kembali. Kayak kodokan kebuka sebelah juga, ada yang nggak kebuka sama sekali. Jadi emang udah ya itu saat istilahnya kalau dari lubukan teman-teman ya, kita bisa kasih perbandingan kayak 5/100 deh. Istilahnya dari 5 pejantan ada yang kayak gitu, istilahnya 95 ekornya insya Allah aman, atau enggak 10/100. Dari 100 ikan ada 10 yang kayak gitu biasanya. Tapi ya emang kayak gitu. Sekali lagi, qadarullah itu emang udah inian Allah, ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.